Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah atas suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu bisa 45 menit lagi ya. Jadi waktu enggak banyak. Pada kesempatan ini judulnya adalah melanjutkan tema tentang konflik dengan Yahudi, sejarah konflik dengan Yahudi di zaman Rasulullah SAW di bagian yang ketiga. Baik, pada Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lalu kami panjatkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, pada pagi sore hari menjelang malam Allah mengumpulkan kita kembali setelah dua bulan kita ketemu untuk melanjutkan sirah nabawiyah, kisah tentang kehidupan Nabi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya kita di Desember itu sebenarnya ada rencana untuk membahas tentang hal-hal yang terkait dengan perayaan tahun baru. Namun karena satu dan lain hal ada hambatan sehingga tidak terwujud. Kemudian Januari kita libur dan kemudian baru Februari kita ketemu, dan nanti Maret sebenarnya sudah bulan Sya'ban. Jadi nanti Maret itu pun kita akan membahas Tauhid Ramadan karena Aprilnya sudah Ramadan. Hari ini tanggal berapa lagi sekarang? Ini hari Sabtu ya. Berarti 7 tambah 6 13 ya, kurang lebih 13 Rajab. Jadi sudah hampir pertengahan bulan. Nanti tinggal setengah bulan lagi tambah 1 bulan Sya'ban, berarti 45 hari lah kurang lebih plus. Kita sudah masuk Ramadan. Jadi mungkin baru ketemu lagi kajian sirah nabawiyah ini entah nanti di dalam bulan Ramadan yang belum fix jadwal-jadwalnya, atau mungkin di bulan Syawal baru ketemu lagi. Karena saya lihat bahannya cukup banyak. Kalau yang Banu Qainuqa itu pendek, peristiwanya pendek, jadi bisa dalam satu kali pertemuan. Banu Nadir sebenarnya tergolong panjang, tapi kita ringkas dalam satu pertemuan. Nah, kalau Banu Quraidah ini nggak bisa diringkas, paksa jadi 2 gitu ya. Jadi Allah alam shawab, nanti bagaimana? Biasanya kalau judanya lah jauh itu, ya takutnya sudah lupa pas kita bahas bagian kedua, baca itu lupa. Jadi ya nggak apa-apa, nanti di review lagi. Apalagi kemudian ini maghrib Isya-nya kan sudah makin mundur ya. Waktu itu biasa menjelang Ramadan. Baik, di dalam kitab Sirah Nabawiyah atau syarahnya itu Ar-Raddul Unuf Imam Suhaili, itu di dalam jilid ketiga di bagian akhir menjelang akhir itu membahas tentang Ghazwatu Bani Quraidah fi sanati 5, jadi di tahun 5 Hijriah. Al-amru ila hayy biharbi Bani Quraidah. Di peristiwa perang Bani Quraidah yang dimulai dari bantuan mereka atau mereka persekongkolan mereka di dalam perang sebelumnya, yaitu perang Khandaq. Jadi tema sebelum ini, tema besar itu adalah Khandaq. Sebuah Khandaq itu beberapa halaman panjang. Dari Lumatul Jandal
kemudian Khandaq itu halaman 440, kemudian 462-nya ketemu Banu Quraidah. Itu kira-kira urutan peristiwa. Fala makanan ad-dhuhr pada waktu zuhur ata Jibril Rasulullah, jadi Jibril yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama haddatsani Az-Zuhri, tadi periwayatannya dari Az-Zuhri. Faqala, Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya, awaqad wada'ta silaha ya Rasulullah? Qala na'am. Apakah engkau sudah meletakkan persenjataanmu, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, na'am, betul. Faqala Jibril, fama wada'atul malaikatu silaha. Sungguh kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Ba'du wa ma raja'at al-an illa min talabil qaum. Kami belum meletakkan senjata karena setelah kembali dari menghadapi lawan, yaitu perang Khandaq. Innallaha azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila Bani Quraidah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Muhammad agar engkau mengadakan perjalanan atau membentuk suatu rombongan lagi menuju Bani Quraidah. Fa ini amilu ilaihim fa muzazzilun bihi. Ya, sesungguhnya mereka telah melakukan, yang sudah mendapatkan menghadapi akhir kehidupan mereka atau akhir era mereka, dan mereka sudah tergoncang, akan kita goncangkan. Maka Nabi fa'amara Rasulullah SAW mu'adzanan, Rasulullah memerintahkan seorang muazzin, fa'adzana finnas, melaksanakan azan. Ya, berarti itu azan setelah sholat zuhur, jadi ada azan lagi. Kemudian Rasulullah berkata kepada kaum muslimin yang berkumpul, man kana sami'an muti'an, barang siapa di antara kalian mendengar dan taat, siapa itu maksudnya? Fala yusalliyannal asra illa Bani Quraidah. Hendaklah kalian persiapkan diri, karena ibadah zuhur tapi belum masuk asar. Hendaklah kalian tidaklah sholat asar kecuali nanti sudah sampai di Bani Quraidah. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ada di dalam tafsir Imam At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Al-Jihad dengan derajat sahih. Jadi pembukaannya seperti ini. Jadi Rasulullah pulang dari Khandaq. Khandaq itu kan peperangannya sebenarnya dekat dengan Madinah, ya. Dari Masjid Nabawi ke Bukit Salah, di mana kita temukan masjid-masjid yang terkait dengan Khandaq, Masjid Al-Falah, atau kadang-kadang menyebut Masjid Salman atau Masjid Al-7. Gitu. Disitulah Rasulullah menggali parit. Rasulullah tidak pulang di situ, menggali parit dan tetap di sana. Setelah Allah kalahkan orang-orang pasukan sekutu, pasukan yang tiga kekuatan waktu itu berkumpul untuk menghantam kaum muslimin. Pertama, yang membuat skenario itu adalah orang-orang Banu Nadir yang baru saja diusir. Mereka tinggal di Khaybar. Mereka ini mendatangi kaum musyrikin Quraisy di Mekah, mengompori mereka agar mereka siap berperang lagi setelah Uhud. Kemudian mereka juga ke utara, ke Banu Ghatafan, dan memberikan tawaran yang sama. Kalau Banu Ghatafan itu sampai dikatakan, kalau kita menang lawan Muhammad ini, maka separuh dari hasil, dalam riwayat yang lain, separuh dari hasil kurma, hasil panen kurma akan diberikan kepada mereka. Wah, itu besar, karena Khaybar itu tanah yang subur. Sekarang pun kalau ke Khaybar, kan sekarang sudah mulai terbuka ya di Saudi itu. Kalau dulu kita kalau ke sana ya kecuali yang sekolah pun dibatasi di beberapa tempat. Kalau sekarang ini sudah ada visa baru, namanya visa yang jadi satu dengan tiket. Jadi kalau misalnya mau ke Eropa, naik pesawat Saudia, berhenti di Jeddah kalau mau umroh, atau berhenti di Riyadh, atau berhenti di mana saja. Terus setelah itu melanjutkan lagi. Nah itu sama mereka dikasih visa sekarang otomatis. Jadi tiketnya itu otomatis bisa. Jadi sekarang untuk traveling di Saudi jauh lebih mudah. Itu paling tidak sudah berlaku awal Februari. Ya tapi biasanya butuh waktu ya, karena belum semua orang kadang-kadang tahu
pelayanan itu agak kurang gitu kalau sama orang asing. Tapi kalau sama orang Eropa lain gitu. Kalau kita kadang-kadang dapat prejudis lah gitu, dibeda-bedain. Orang Indonesia itu kan di sana ya banyak kan pegawai itu apa namanya, pegawai musiman gitu. Ya udahlah kurang enak itu lagi. Nah tapi kenapa saya hubungkan ini, karena sekarang kita bisa ke Badar, kita bisa ke Tabuk, bisa ke macam-macam tempat yang dulu pernah terjadi. Nah kalau kita ke Khaybar itu daerah yang paling banyak ini apa namanya, kebun kurma, karena mereka menghasilkan kurma di sana. Walaupun yang paling enak itu di Madinah kurmanya kan. Tapi ada tempat. Jadi ditawarkan hasil panen separuh hasil panen 50%. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin topan, rihun, kirim angin topan, hancurlah kemudian perbekalan dan tenda-tenda orang-orang Quraisy. Tapi saya nggak mengulang kisah tentang Khandaq. Intinya perang Khandaq itu kalah. Perang Khandaq itu kalah, ya, lawannya kalah, tidak berhasil mereka melewati parit yang dibangun itu oleh kaum muslimin. Nah, ketika pulang itu barulah dikabarkan oleh Jibril bahwa jangan beres-beres dulu. Jadi Rasulullah itu sudah mulai meletakkan senjatanya, baju besinya dibukakan, baju besi itu susah banget. Nah ketika mau melepaskan itulah didatangi Jibril. Apakah wada'at itu meletakkan, ya. Wada'at silah, apakah kau menanggalkan baju besimu, persenjataanmu? Wahai Muhammad, kata Nabi, ya, ada apa? Kata Jibril, kami dan para malaikat belum ada perintah meletakkan senjata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, malaikat ini bertempurnya pakai apa? Tangan kosong, apa persenjataan? Ya kan? Nah, karena dia bukan manusia. Tapi ketika Allah turunkan itu di surat Ar-Rajulin, gitu. Jadi biasanya malaikat itu kalau turun itu kalau ramai di surat rijal, gitu ya. Jadi diserupakan dengan manusia, aslinya bukan. Jadi pada saat itu saja Allah berkehendak agar mereka muncul layaknya manusia. Tapi ketika menghadap Allah bentuknya seperti Allah. Jadi kata malaikat, kami belum disuruh beristirahat, belum disuruh menanggalkan persenjataan kami. Kata Nabi, ada apa ini? Wahai Muhammad, kau diperintahkan Allah untuk mengorganisir persiapan untuk menghadapi Banu Quraisyah. Barulah Rasulullah tahu hubungannya apa, karena Banu Quraisyah ini kan posisinya di dalam kota. Jadi kalau misalnya urutannya itu di luar kota itu antara Bukit Salah dengan Uhud itu kaum musyrikin gabungan dengan Banu Ghatafan dan sebagian orang-orang Yahudi. Terus di antara mereka itu ada parit. Terus kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit 3.000, kaum musyrikinnya 10.000 kalau menurut Imam Al-Baqi. Jadi begitu. Nah di belakang kaum muslimin ini kota Madinah. Di belakang kota Madinah itu perkampungan Yahudi. Dari 3 Yahudi, Banu Qainuqa sudah selesai, sudah terusir. Banu Nadir tadi diusir ke Khaybar. Nah Banu Quraisyah itu belakang. Itu kan sempat ketika pengepungan sulit. Mau nggak mau saya cerita dikit nih supaya nyambung. Karena belum tentu semuanya ingat peristiwa ini. Jadi mereka itu sempat mengirim utusan lewat belakang, lewat Kubah. Ya, nanti Muhammad ini ketika dia perhatiannya penuh ke hadapan kami, serang dari belakang. Tapi orang Quraisy itu ragu-ragu gitu. Ketika mereka menyerang, kebetulan benteng yang terdekat itu adalah benteng yang dijaga oleh bibinya Rasulullah SAW. Ya. Saya lupa namanya. Ini. Lupa. Ada bibi Nabi SAW yang berjaga-jaga di situ. Jadi orang orang Yahudi itu manjat ke atas benteng itu, tebas sama dia leher, jatuh. Kaget orang Quraisy mundur semua. Padahal cuma satu orang saja. Tapi Allah izinkan bisa menebas leher. Kok lupa? Nah setelah itulah mereka kemudian kan gempar itu di benteng-benteng itu. Wah ini Yahudi nyerang. Jadi mereka nutupi pagar dan sebagainya, pintunya ditutup, berjaga-jaga, takut karena apa? Kaum muslimin sebagian besar di luar kota. Nah ketika pulang Rasulullah SAW belum tahu berita ini. Barulah kemudian diperintahkan oleh Jibril untuk bersiap-siap. Maka berangkatlah mereka. Wastamala 'ala al-Madinati ibna Ummi Maktum. Yang diperintahkan Nabi untuk berjaga-jaga atau memimpin kaum muslimin di Madinah itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang
diutus ke Yathrib itu dulu sebelum Rasulullah hijrah bersama Mus'ab bin Umair untuk mengajar orang-orang Quraisy, mengajarkan umat. Jadi beliau ini yang ditunjuk oleh Nabi radhiyallahu anhu untuk memimpin sholat. Jadi Rasulullah ketika sampai di Madinah berangkat lagi ke selatan ke arah Kuba itu untuk mengepung Banu Quraidah. Ya. Jadi seperti itu. Qala Ibnu Ishaq wa qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib, Ali ibn Abi Thalib bi rayatihi ila Bani Quraidah. Rasulullah menempatkan Ali bin Abi Thalib dengan membawa benderanya. Berarti membawa bendera di sini depan. Jadi Rasulullah menyusun satu rombongan yang di depannya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawa bendera Nabi al-Uqab, bendera Nabi. Jadi Rasulullah berperang itu ada ada benderanya, bendera pokok mata. Bukan bendera yang dinaik turunkan kayak merah putih, bukan. Tapi bendera itu hanya keluar kalau perang saja. Disimpan di masjid di dalam Masjid Nabawi. Baru dikeluarkan kalau ada peperangan. Jadi diberikan kepada Ali bin Abi Thalib agar memimpin rombongan. Rasulullah posisinya agak belakang. Wabtadarohan nas. Jadi manusia ikut semua itu. Karena itu semacam ini, semacam simbol. Jadi kemana bendera itu berarti orang ekor ke sana. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kepala rombongan. Kalau sekarang kan kita kalau misalnya ada marching band atau apa perjalanan ramai-ramai itu kan biasanya bawa bendera di depan. Itu pasti. Fasara Ali bin Abi Thalib. Fasara Ali bin Abi Thalib hatta idza dana itu mendekat minal husuni. Nah, ketika mulai sampai di benteng, di dekat benteng orang-orang Quraisy, orang-orang Banu Quraidah. Nah, ini perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi itu senang membuat benteng dari dulu. Jadi sejak mereka masih di Palestina atau di pinggiran Sungai Yordan itu mereka biasa membuat benteng. Jadi di Madinah juga mereka membuat benteng. Di sini disebutkan husun itu hisnu benteng. Tapi ada kitab yang isinya doa al-hisn. Itu maksudnya orang kalau berdoa itu merupakan benteng bagi diri. Jadi ada kitab dulu saya hampir beli, bukan hampir beli. Saya pikir itu kitab tentang perbentengan, ternyata pas dibuka ini maksudnya kita banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, kumpulan doa kitab itu yang disebutnya al-hisn. Jadi artinya melindungi. Kita melindungi diri kita dengan doa. Maghrib, malam, petang, menjelang tidur dan sebagainya. Nah, ketika mendekati benteng, sami'a minha maqalatan qabihatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ejekan, maqalah itu omongan, makalah. Indonesia juga makalah itu kertas yang isinya argumen-argumen. Jadi kalau maqalah itu di sini maqalatan qabihatan, omongan-omongan jelek tentang Nabi. Jadi orang membincangkan, orang-orang Yahudi terdengar dari atas bentengnya mereka itu, mereka lagi ngomongin jelek tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib waraja'a hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tariqi, kemudian langsung Ali bin Abi Thalib juga orang lain yang memimpin berangkat langsung ke belakang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisinya agak ke belakang. Menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah la 'alaika an la tadnuwa min haula'il akhabith min haula'il akhabith. Wahai Rasulullah, kau jangan dekat-dekat. Kau usah mendekat ke tempat kumpulan orang-orang jahanam itu, orang-orang kotor. Khabith itu kan najis, khabith, orang-orang yang kotor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Ya, tapi Rasul sudah tahu kenapa. Ya. Adunnuka sami'ta minhum li adza. Apakah kau mengira mereka mengomongin atau mungkinkah mereka itu ngomongin saya yang buruk kata Rasulullah? Qala na'am ya Rasulullah, betul saya mendengar itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ra'auni lima yaqulu min dzalika syai'an." Nanti kalau mereka sudah melihat saya kata, kalau saya sampai ke tempat itu, rombongan panjang. Jadi yang paling depan sudah ketemu benteng terdepannya yang nyinggir atau kemana itu, dan nanti rombongan Nabi lama-lama nyampe juga karena barisan itu lewat sana. Belum sampai serang. Kata Nabi SAW bersabda, nanti kalau mereka sudah melihat saya kalau sudah dekat, pasti mereka berhenti dari ngomong-ngomong itu, ngomong jelek-jelek itu.
Tapi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat pada umumnya tidak suka Rasulullah dicaci. Sebagaimana kita juga tahu Muhammad Rasulullah dicaci maki, dihina. Kita tidak akan terima. Jadi Ali bin Abi Thalib perasaannya halus kan. Cukuplah dialah yang mendengar jelek-jelek tentang Nabi dari ucapan orang-orang Yahudi. Kalau bisa Rasulullah nggak usah dengar. Maksudnya begitu. Atau nyarilah jalan lain lah, jangan jalan itu, nanti ketemu benteng itu orang itu masih ngomong-ngomongin. Kata Nabi biar aja. Nanti mereka kalau ketemu saya akan berhenti ngomong itu. Maksudnya apa? Kita lihat. Falamma dana Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mendekati tempat itu, min husunihi, dekat dari benteng orang-orang Yahudi itu, qala Nabi SAW, Rasulullah langsung ngomong duluan, mengajak omongannya, membuka omongan. Kata Nabi SAW, ya ikhwanal kiradah, menggunakan istilahnya ya ikhwanal kiradah, kirdun bahasa Arab artinya monyet, kiradah monyet-monyet. Wahai saudara-saudaranya monyet. Ini merujuk kepada kebiasaan orang Yahudi dahulu, Bani Israel. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kan senang berniaga, senang cari penghasilan, senang bekerja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, silakan kalian kerja asal jangan kerja Sabtu. Ya, asal jangan Sabtu kerjanya. Nah, mereka mancing, senang mancing waktu itu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan sedikit sekali. Di pas hari Sabtu itu ikan banyak banget itu di Sungai Yordan. Tapi ada larangan gitu lah, boleh kerja di hari Sabtu itu. Sudahlah apa mereka satu pulang mancing berapa banyak. Yang tadinya mau taat akhirnya kan seperti itu kita juga kan. Kitanya taat, orang-orang gak taat, lama-lama ngikut juga. Kebiasaan manusia buruk manusia kan. Ada pelanggaran, akhirnya yang tadinya nggak mau melanggar akhirnya ikut. Akhirnya semua melanggar. Akhirnya mereka dikutuk lah orang-orang itu. Sebagian diantaranya kulu kiradatan khasiin dalam Quran. Akhirnya mereka semua menjadi kera-kera yang terlaknat, yang tidak beruntung. Tapi kemudian kalau dibahas secara ilmiah bukan berarti semua kera dari orang Yahudi. Nanti kita masuk teori evolusi pembahasannya, bukan kesana. Tapi itu peringatan bagi kita bahwa kalau Allah sudah larang sesuatu, hindari, jauhi. Maka Rasulullah SAW menyapa mereka dengan sapaan yang mereka tahu maksudnya. Jadi Rasulullah di situ bukan sedang mengejek, tapi mengingatkan kembali. Ingat kalian kita perlu melanggar Allah, perintah Allah, dan ada di dalam kitab mereka. Jadi Rasulullah menyapa itu bukan untuk menghina, mengingatkan kembali faktanya bahwa mereka nenek moyangnya dulu ada yang melanggar. Itu menunjukkan bahwa tidak seluruh orang Yahudi jadi monyet pada saat itu, hanya beberapa saja yang paling melanggar jadi monyet. Sehingga orang-orang akhirnya taat. Makanya Sabat hari Sabtu itu untuk Yahudi yang ortodoks sekarang ini sangat sakral. Sabtu mereka nggak ngapa-ngapain, nggak nyalain lampu, apa, pokoknya benar-benar kayaknya gila kalau di Bali atau di komunitas itu. Itu Rasulullah hanya mengingatkan saja, ya ikhwanal kiradah, hal ahzakumullah wa anzala bikum niqmatu. Kata Nabi, wahai orang-orang yang sebagian saudaranya dulu pernah jadi monyet, apakah kalian masih menantang Allah? Apakah kalian masih kurang dapat kutukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Wa anzala bikum niqmah. Niqmah Allah, Nabi menggunakan istilah niqmah pakai qaf ya, bukan ni'mah. Kalau ni'matun, ni'am artinya ya kenikmatan, kebaikan, hal yang kita sukai. Makanya kita alhamdulillah nikmat Allah. Itu nikmat yang di situ maksudnya kalau pakai bahasa Arab dia pakai ain. Ya. Ni'mah, nun ain mim tabarut. Atau ni'am kalau zamannya ni'am. Rasulullah menggunakan ungkapan niqmah. Jadi nun qaf mim tabarut. Jadi apakah kalian masih kepingin dapat azab? Jadi nikmat sama dengan azab. Apakah kalian masih ingin mendapatkan hukuman dari Allah, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa jawaban mereka? Qalu ya Abul Qasim. Jadi mereka tahu panggilan mesra Nabi yang tadinya Muhammad dan sebagainya tiba-tiba berubah jadi Luna. Ya Abul Qasim.
Orang Arab kalau sudah manggil kita dengan nama, dengan apa namanya, dengan gelar kita diambil dari kalau laki-laki berarti bapaknya. Abul Qasim berarti abunya Qasim. Qasim Al-Qasim adalah anak Nabi laki-laki yang pernah lahir tapi meninggal dunia waktu yang masih kecil. Jadi semua gitu. Kalau saya itu anak saya namanya Fatih, berarti Abul Fatih. Kalau orang manggil ya Abul Fatih. Tapi biasanya diambil dari anak yang paling tua, yang sulung, kalau dia bungsu. Tapi karena tinggal satu di rumah, yang lain nggak ada rumah, jadi dipanggil. Jadi panggilannya melunak. Ya Abul Qasim, ma kunta jahulan, kata mereka. Ma kunta jahulan. Engkau memang orang pintar. Maksudnya dibalik ya. Ma kunta jahulan. Sungguh engkau tidak bodoh. Aslinya teks ya. Maksudnya kami tahu engkau orang pintar. Kami tahu bahwa engkau itu tahu tentang kami, tentang kitab kami. Jadi betul kan kata Nabi, nanti mereka kalau ketemu saya waktu tadi Ali bin Abi Thalib kan mengatakan kepada Rasulullah, nanti jangan dekat-dekat ya, nanti mereka ngomong apakah mereka ngomong tidak jelas? Iya. Nanti kalau sudah ketemu saya pasti berubah omongannya. Betul. Ternyata cukup disapa dengan hal yang paling menusuk bagi orang Yahudi itu. Diingatkan guru nenek moyangnya ada sebagian yang melanggar, dan itu mereka tahu. Mereka tahu. Jadi langsung berhenti ya. Gak berani lagi ngomong. Karena ingat dengan peristiwa itu. Peristiwa yang sangat ini, yang sangat menakutkan untuk orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya Jibril fi surati Dihyah atau Dahyah, orang namanya Dihyah. Jibril alaihissalam diizinkan Allah SWT untuk menyerupai seseorang dari orang tenang, orang Arab. Bagaimana bisa? Umar Rasulullah SAW binafarin min ashabihi bisawrain qabla an yasila ila Bani Quraidah. Rasulullah SAW melintasi dan bersama rombongan Nabi SAW melintasi satu tempat yang disebut dengan Surain atau Suwarai. Kadang-kadang membaca istilah-istilah orang Arab itu tidak selalu sama dengan nama. Yaitu suatu tempat sebelum sampai ke kampung Bani Quraidah. Jadi orang Quraidah itu kan punya kampungnya. Nah, yang lain-lain ini ada suku-suku lain, ada suku Quraidah, tapi yang belum sampai ke pusat kampungnya. Jadi baru sampai kira-kira di luarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal marra bikum ahadun?" Kata Nabi, ada enggak orang yang lewat lebih dahulu dari kami? Tadi. Ada enggak orang baru lewat? Kata Nabi, ada enggak orang yang baru melintas? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, qad marra bina Dihyah bin Khalifah al-Kalbi." Kata mereka, iya tadi kami lihat ada si Dihyah ini. Dihyah anaknya Khalifah dari suku Kalbi. Ada lewat dari situ. Padahal bukan dia yang lewat itu. Bukan dia. Seperti hadis tentang ini, iman, ihsan, Islam. Itu kan Jibril menyerupai laki-laki, tapi tidak ada yang kenal. Pakai baju putih, datang kepada Nabi, lagi ketemu gini dengan sahabat, tiba-tiba datang. Duduk di depan Nabi, dengkulnya ketemu dengkul. Wah, mepet ya, di sini nih kepalanya. Terus nanya kan, nanya kepada Nabi, berkaitan tentang iman, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dijawab sama Nabi, benar. Jawab lagi benar. Jawab lagi, hasan tak hasan, sodak tak sodak tak. Setelah selesai benar. Umar gelap untuk mau nyetok orang itu, jangan. Terus Umar, siapa tadi? Dia nanya-nanya. Kami tidak sombong begitu nanya-nanya kepada beliau. Itu tadi Jibril lagi mengajarkan kepada kami. Oh, Jibril. Jadi Jibril kadang bisa dilihat, kadang bisa dilihat. Kadang tidak. Kapan tidak dilihat? Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Jibril datang, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah sudah buatkan rumah di surga buat dia dan mengirimkan salam untuk Khadijah." Kata Bunda Khadijah, "Mana? Enggak ada, Jibrilnya enggak kelihatan." Jadi kalau Jibril masih di situ, tolong sampaikan salamku untuk Allah dan salam untuk wahai Muhammad Rasulullah dan salam buat Jibril, malaikat Allah. Baik, kami sampaikan. Jadi ada kalanya Rasulullah berlari di depan Jibril, tapi orang yang dekatnya enggak lihat. Kalau tadi dilihat oleh semua orang, termasuk Umar bin Khattab. Jadi ada kalanya Allah kirim Jibril hanya untuk Nabi saja.
Bayangin kalau semua orang bisa lihat, heboh kan? Kalau sekarang foto barang lah masuk. Iya kayak orang penting lah, pasti penting lah ya. Ini penting gitu kan. Kita kan bisa kalau orang penting ngajak foto barang. Kira-kira. Ya, para sahabat beda pengalamannya dari kita. Apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya ada orang lewat, ada namanya Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Kata mereka, kata Nabi, naik apa dia? Ala baghlatin, naik begal. Bighal. Pernah tahu begal? Hewan tunggangan itu ada 3 di Mekah atau di Jazirah Arab apa namanya. Yang paling kecil namanya himar, keledai kata kita. Yang paling maju cepat itu apa namanya? Kuda. Di atasnya lagi unta. Tapi di antara kuda dengan keledai ada namanya bighal. Jadi dia kayak blasteran. Agak tinggi seperti kuda. Enggak. Jadi bentuknya itu. Jadi ini jalannya lebih cepat daripada himar, tapi ukurannya separuh. Jadi kalau saya nggak tahu kalau di Indonesia pasnya apa ya. Dulu saya menyebutnya masih SD itu biga. Nggak tahu di Indonesia nggak ada padanan. Atau bisa kita sebut apa namanya keledai besar atau kuda kecil. Kata mereka ada dia mengendarai ala baghlatin bayda, mengendarai begal putih, alaiha qatifah, ada pelananya dibajing dari sutra. Oh kata Nabi, faqala Rasulullah SAW, dzalika Jibril, itu Jibril kata Nabi. Itu di Jibril yang lewat. Kenapa Jibril datang dulu lebih cepat dari kaum muslimin? Ya, karena memimpin para malaikat. Jibril bu'itha, telah diutus oleh Allah ila Bani Quraidah, untuk mendatangi Bani Quraidah lebih dahulu. Yuzalzilu bihim usunahum, menggoncangkan rasa keberanian, menggoncangkan jiwa mereka di dalam benteng-benteng mereka. Jadi mereka walaupun di dalam benteng tapi takut. Dulu ada seorang profesor dari Inggris namanya Profesor Dr. David Nicoli. Dia itu pengamat atau ahli perbentengan di Timur Tengah. Nah kata dia meneliti dari sejak orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu membangun benteng, selalu mereka itu akhirnya mati di dalam benteng itu, dalam peperangan atau apa. Makanya benteng terakhir mereka yang dulu kokoh waktu berperang lawan Romawi itu ada namanya benteng Masada. Makanya mereka menyebutnya sebagai Masada Kompleks. Masada kompleks. Kompleks itu bukan kompleks perumahan kompleks, tapi kompleks. Yang artinya adanya rasa takut. Jadi kayak kita misalnya inferiority kompleks. Jadi ada penyakit inferior. Nah mereka ada namanya Masada kompleks. Jadi mereka kalau bertempur di dalam benteng itu selalu ada rasa takut. Itu genetis itu. Nah untuk menghilangkan tradisi ini, negara namanya Israel itu selalu kalau resmikan atau istilahnya mau wisuda pasukan-pasukan Israel itu disuruh marching sampai ke benteng Masada itu untuk mengingatkan mereka jangan sampai berulang lagi, karena mereka hancur itu, habis itu dihajar oleh orang-orang Romawi dulu zaman sebelum Islam, sebelum Nabi dan sebagainya, sebelum Muhammad SAW Nabi dan Rasul. Itu kenapa penjelasannya ala baghla. Kata Nabi SAW, dzalika Jibril bu'itha ila Bani Quraidah yuzalzilu bihim husunahum wa yaqdhifu ar-ra'ba wa yaqdhifu, mencampakkan ar-ra'ba, rasa takut fi qulubihim. Itulah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jadi kalau berperang itu betul-betul kita harus pasrahkan kepada Allah, di samping kita mempersiapkan kekuatan seperti Nabi mempersiapkan. Tapi kita harus tahu bahwa banyak faktor-faktor yang tidak mungkin kita persiapkan sendiri sebagai manusia yang lemah. Ada faktor bantuan dari Allah dan itu tinggi besar. Makanya Nabi bersama kaum muslimin walaupun hanya 314 di badan bisa mengalahkan sendiri. Kalau dilihat dari persenjataan, dari jumlah, itu harus tidak mungkin menang. Mana mungkin 300 menang? Persenjataan sangat minimal. Tidak punya pasukan kuda pula. Tapi Allah campakkan rasa takut. Makanya yang harus dipersiapkan selain perbuatan adalah kepasrahan kepada Allah. Karena kalau kita takut, dia takut juga, udah jangan yang besar.
Tapi kalau yang besar jumlahnya ada rasa takut, sedangkan yang kecil ada keberanian. Keberanian datang dari Allah juga kan. Maka ada kemungkinan dengan sini. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, itulah Jibril bu'itha ila Bani Quraidah, khusus dikirim oleh Allah SWT kepada Bani Quraidah untuk mengguncangkan rasa aman mereka di dalam benteng, ya, yuzalzilu bihim khusunahu dalam benteng mereka, wa yaqdhifu ru'bah, dan memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, fi qulubihim, masuk di hati. Nah, itu babak kedua. Jibril di surat Al-Hijr. Jadi peristiwa-peristiwa ini terjadi di depan mata muslimin. Makanya tidak aneh kalau para sahabat itu begitu tingginya dan begitu kuatnya beriman, keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka mau bersamai Nabi ini kan dari sejak, kalau kaum Ansor, kalau kaum Muhajirin sejak Rasulullah dakwah masih di Madinah, di Mekah. Kaum Ansor memperkuat itu dakwah setelah Rasulullah hijrah. Dan mereka menyaksikan sehari-hari Rasulullah tidak pernah sombong, tidak pernah menyombongkan kekuatan. Justru Nabi ketika masuk ke dalam Mekah, ketika Futuh Mekah itu, Rasulullah lebih banyak tertunduk badannya. Di atas untanya itu mengucapkan banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah. Kata Ali bin Abi Thalib, itu bisa diulangi sampai 7.000 kali perjalanan dalam sepanjang perjalanan. Tak berhenti. Jadi Rasulullah menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kalau persiapan sudah dibuat, sudah disiapkan, tekad sudah dibulatkan, jangan lupa untuk memperbanyak zikrullah. Jadi jangan ngandelin zikrullahnya aja. Jadi ada sebab-sebab yang fisikal, yang material, tapi juga harus. Ya, Rasulullah untuk berangkat siapkan jumlah, siapkan permukaan. Nah, sepanjang perjalanan Rasulullah mencontohkan wirid-wirid yang dibacakan. Rasulullah tanpa perang saja sehari semalam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari hadis Aisyah juga mengatakan tidak kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Istighfar Nabi itu bukan yang cuma astagfirullah, bukan yang begitu, astagfirullah, sampai penuh dengan tafakkur 100 kali. Kita ngebut aja belum tentu dapat 100. Ngebut aja belum tentu dapat 100. Dan belum tentu setiap hari. Jadi begitu. Nah, kemudian masih ada waktu kan? Talahaqun nas bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana perjumpaan atau pertemuan? Ada orang yang mempercepat pertemuannya dengan Nabi, ada juga yang mengakhirkan. Oh, ini tentang perbedaan pandangan sahabat. Ini bab ini menarik karena ketika Rasulullah masih hidup, sahabat itu multi interpretasi terhadap perintah Nabi. Multi interpretasi. Dan Rasulullah membiarkan. Ya, tidak menyalahkan ini benar, ini benar, yang ini salah, ini benar, atau yang benar, yang ini yang salah. Nah, peristiwa itu terkait dengan Bani Quraidah. Qala Ibnu Ishaq wa talahaqa bihi an-nasu fa atarijalun minhum min ba'dil isya'il akhirah wa lam yusallu al-asra liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusallina ahadun al-asra illa Bani Quraidah. Jadi sebagian dari manusia, rombongan kaum muslimin ini ada yang datangnya terlambat atau datangnya itu menyusul baru nyampe kan. Jadi kan Rasulullah begitu sampai di depan benteng orang-orang Quraisy itu membangun tendanya dan sekaligus mengumpulkan. Nah, ada rombongan yang datang, Isya sudah lewat, sudah masuk waktu Isya. Waktu ditanya, kalian dari mana? Ya dari perjalanan, dari Madinah juga. Tapi belum sholat asar kan? Berarti belum sholat asar. Kan berangkatnya tadi antara lewat zuhur lewat ini kan? Nah, Rasulullah sudah sampai itu. Mereka baru masuk kampung Banu Quraidah di luar Quraidah pada Isya. Mungkin telat. Waktu ditanya belum sholat asar. Kenapa kalian belum sholat asar? Kami berpegangan kepada perkataan Nabi, la yusallina, janganlah kalian melaksanakan sholat. Ahadun, salah seorang di antara kalian jangan sampai ada yang sholat. Ya.
Al-asar, jangan sampai sholat asar dulu. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai ila Bani Quraidah. Jadi mereka memahaminya dari perspektif kata-kata bahwa tak usah sholat asar kecuali nanti sudah sampai. Jadi ketika sampai mereka melaksanakan sholat asar baru. Asar, maghrib, isya. Kita orang-orang kan, kami udah sholat asar dari tadi gitu kan. Nah, disampaikanlah kepada Nabi SAW, mereka menginterpretasikannya tidak boleh sholat asar. Sedangkan kalian, kata Nabi, kami sudah sholat asar karena waktu sudah masuk. Kata Nabi, dua-duanya benar, nggak salah. Gitu. Kalau kita kan udah mana itu belum sholat asar, gitu kan, datangnya telat, gitu kan. Penting kalau datang duluan, gitu kan. Datangnya udah agak belakangan, gitu kan. Tapi kami pegangan dengan perkataan itu, interpretatif. Jadi mereka wasallul asra biha, dan mereka bersolat di tempat itu ba'dal isya ila akhir, setelah isya. Tidak dimasalahkan. Fama a'abahumullahu bidzalika, tidak ada satu ayat pun yang turun mencela mereka dari Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, dari Al-Qur'an tidak ada. Wala annafahu, tidak juga dikritik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disalahkan Nabi bihi akibat perbuatan itu Rasulullah SAW. Interpretatif aja, karena kebetulan interpretasinya begitu. Dan mereka juga tidak sengaja gitu. Kan beda dia, itu kan kembali nama lafal lebih dia. Emang sengaja, ya dalam hatinya karena males atau apa, atau memang tadi gitu. Jadi peristiwa itu singkat saja. Ya, para ulama juga tidak bermasalah. Al-Hisar, ini pembahasan terakhir kita untuk malam ini. Al-Hisar itu pengepungan. Qala wa hasarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau qala enggak ada keterangan apa-apa berarti Ibnu Hisham. Enggak, berarti Ibnu Hisham. Kalau ada Ibnu Hisham pasti ditulis. Jadi begitu patokannya. Ibnu Hisham mengutip dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini ambil dari paling banyak dari Urwah bin Zubair, dari Al-Zubair bin Awam, dan terkadang mengambil juga dari Bunda Aisyah, makanya dari Musnad Aisyah banyak. Tapi kadang-kadang kalau sering banget, kadang-kadang beliau langsung dinukil lagi, nggak disebutkan lagi sanad sepanjang berberi, hanya langsung pola saja berarti sama. Kalau ada sesuatu hal yang berbeda atau ada pandangan lain, riwayat lain, Ibnu Hisham baru katakan pola Ibnu Hisham, supaya orang tidak menyangka ini dari Ibnu Hisham. Itu adab itu, ada penulisan zaman dulu. Nggak boleh kita klaim-klaim, wah ini perkataan saya. Nggak boleh. Makanya dalam Islam itulah dikenal apa, chain of transmission, sanad Islam. Jadi orang harus bisa menunjukkan dia dari sini, baru sampai kepada Nabi. Nah sekarang dipakai di dalam dunia akademik sebagai footnote, endnote, body note, macam-macam kan pendekatannya beda-beda. Supaya kalau ngomong sesuatu, ini siapa yang ngomong? Jadi catatan-catatan kaki. Itu tradisi kaum muslim dari mana? Lihat kitab-kitab klasik. Yang paling enak itu lihat kitabnya Ibnu Khaldun. Itu di pinggir-pinggirnya kan, kalau kitab itu kan di pinggir-pinggirnya kosong ya. Kosong itu apa? Marginnya pinggir-pinggir. Itu kalau di zaman kemasan kaum muslim sebelum Baghdad dihancurkan bangsa Romawi, itu sudah ada tradisinya nulis di pinggir-pinggir. Miring begini pula. Supaya hemat juga karena kertas mahal teman. Jadi ditulis di pinggir-pinggir. Keterangan-keterangan dan merujuk kemana-kemana. Penuh. Saya nyentek-nyentek cara-cara begitu. Kalau ada yang agak aneh-aneh, saya takut saya lupa, saya tulis itu dulu. Jadi kita ini makin banyak dibahas, makin banyak. Kadang-kadang saya kurang puas. Tambahin kertas. Ini kertas kita bisa diambil, ini cuma apa namanya? Ya post-it note. Tak kurang puas, tulisan tambahin lagi. Gitu. Sebagai ya karena manusia pelupa gitu kan, saya itu pelupa, jadi ya tambahinlah tetap biasa ingat bisa. Jadi saya selesai dengan hisab tadi ya. Wa hasarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 lailatan. Orang Arab kebiasaan menggunakan menghitung hari bukan yauman dulu, tapi lailatan, lailah, malam. Jadi ngitung berapa hari? Kamu di sini kita ngomongnya langsung 3 hari. Kalau orang 3 malam. Ya kebiasaan sebagai tetap.
Jadi hitungnya mulai malam. Seperti halnya kita secara fikih, kalau sudah lewat maghrib itu sudah ganti hari. Kalau kita ganti harinya jam 12 malam, ya kan? Jam 12 malam itu sudah ganti hari kan? Hari tanggal. Nah, kalau dalam Islam tradisi kaum muslimin lewat maghrib udah besok. Jadi nggak bisa lagi bilang besok kalau lewat maghrib. Kapan kita ketemu besok? Ngomongnya jam 1 menit sebelum maghrib. Oh iya sebentar lagi. 1 menit sebelum maghrib dia ngomong besok ya. Selesai maghrib panggil mana? Katanya besok lagi, udah besok. Maghrib itu udah besok. Jadi maghrib itu udah besok. Bukan tengah malam jam 24.00 itu. Jadi orang-orang biasa. Jadi Rasulullah menghukum mereka selama 25 hari, tapi menyebutnya 25 malam. Hatta jahidahumul hisan. Sampai mereka merasa sempit atau merasa terkungkung di dalam benteng. Jadi benteng yang seharusnya membuat mereka kan orang kalau dalam benteng kan unggul kan, yang di luar harus ada makan, harus ngepung, yang di dalam benteng makanan ada, tinggal ngambil. Jadi hatta jahidahum al-hisan. Wa qadafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Dan Allah jatuhkan mental mereka. Justru mereka di dalam benteng itu cemas, takut dan seterusnya. Wa qad kana Huyai bin Akhtab, ada orang namanya Huyai bin Akhtab. Ketika kepungan itu belum terlalu rapat, nyelip masuk ke dalam benteng. Orang Yahudi, siapa Huyai bin Akhtab? Suku Nadir. Jadi dia ini merasa bersalah, karena dialah yang dulu diutus oleh Quraisy dan Ghatafan untuk tolong dong orang-orang Quraisy itu nyeranglah dari dalam supaya kita ini agak sedikit terbantu. Dia ke sana kasih tahu bahwa seranglah kalian dari dalam. Tapi katanya kalau nanti Quraisy dan Ghatafan pergi gimana? Saya jamin mereka tidak akan pulang. Ternyata jaminan itu tidak berarti. Karena apa? Ketika Huyai bin Akhtab mendatangi Bani Quraidah, dakhala ma'a Bani Quraidah fi hisnihim, di benteng mereka, hina raja'at anhum, ketika sudah meninggalkan dari tempatnya itu Quraisy wa Ghatafan. Quraisy dan Ghatafan. Jadi dia mau bawa ke sana, mohon maaf ya. Janji saya tak akan penuhi. Orang Quraisy sudah pulang, Bani Ghatafan sudah pulang. Kalian sedih di jalan di belakang, dan Muhammad sudah tahu rencana kita dan sudah ada bukti. Buktinya apa? Kepala orang Yahudi. Oh, Sofia Sofia binti Abdul Muttalib. Tuh, bibi Nabi namanya Sofia. Bawa kabar, tolong sampaikan kepada orang-orang Bani Quraidah ya, bahwa janjinya sudah tidak terpenuhi. Wafat likak di Sayyid, pemimpin orang-orang Quraidah namanya Ka'ab bin Asad, di makanan ada bahwa janjinya tidak benar. Kalian tinggal di luar kota Madinah, yang mampu udah pulang. Bani Ghatafan kembali ke utara, Quraisy balik ke selatan. Muhammad sudah menang di pertempuran Khandaq. Sekarang giliran kalian berhadapan. Langsung jatuh mental. Kenapa? Rasulullahnya bisa ngalahin Ghatafan dan Quraisy, di mana mereka sendiri satu kampung dan semua perhatian mengarah ke sana kan. Nah, dari situlah kita stop di situ. Nanti ada nomor sekedar preview saja. Nanti Ka'ab bin Asad itu bertanya, gimana kalian nih? Gitu. Saya punya 3 pilihan buat kalian. Pilih aja salah satu di antaranya. Kata pemimpinnya sendiri setelah konsultasi dengan Huyai bin Akhtab. 1, kita terima saja dan kita akui Muhammad itu Nabi. Toh memang ada di dalam kitab kita. Kata dia. Itu orang-orang Yahudi kalau mau jujur tuh gitu. Ada di dalam kitab kita, buktinya ada. Gitu. Udahlah kita terima aja. Terus orang-orang yang bilang, kemana muka kita? Ya udah, kalau kamu yang pertama, yang kedua apa yang kedua? Kita bunuh anak kita, istri kita, orang tua kita, supaya tidak ada tanggungan lagi. Terus kita buka gerbang, kita serbu Muhammad. Kita bisa menang. Gak ada pikiran lagi. Maksud mereka begini. Kalau kita menang, bisa cari istri lagi, bikin anak lagi. Tapi kalau kita kalah, jangan sampai anak kita, istri kita ditangkap. Tentukan orang Yahudi apa? Apa enaknya menang kalau gak ada keluarga?
Oke, yang kedua nggak mau juga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kita tunggu hari Sabtu. Muhammad kan tahu pada hari Sabtu kita nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kita selinap, bawa pedang dan sebagainya. Kita serang Muhammad sedang lengah-lengahnya dia. Di hari Sabtu. Kata dia, nanti kita jadi banyak lagi. Bagaimana solusi kita? Ya mereka gimana? Lobby Muhammad supaya ikut hukum Taurat, jangan pakai hukum Quran. Tengah-tengah lah. Kita nggak mengakui kebenarannya, tapi dia memberikan kesempatan dulu. Nah mereka nggak ngecek dulu. Ya sudah kalau gitu, saya datang melobi Nabi, kita Nabi. Ya sudah kalau mereka kalian lebih lagi kepada Taurat, silakan. Apa kata Taurat? Dikumpulkan orang-orang, dibuka di depan Taurat. Apa hukumnya orang yang melanggar aturan dan melanggar perjanjian? Pas dibaca apa? Lu kata mereka hitam dulu. Bisa direvisi kan? Duh, kata Nabi, kalian yang tiga tadi sudah dijawabkan kan? Beberapa nggak berani mengakui Muhammad, malu. Melanggar perjanjian Sabtu nggak mau juga. Akhirnya kalian pada mengusulkan agar aku menerima hukum dari Taurat. Aku bilang ada sahabat Nabi yang memang mengerti tentang hukum Taurat. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi knowledgeable. Ini ada dibuka. Tuh, dibunuh tanpa sisa. Wah, kata kami harus cek dulu. Nah, itulah mereka sudah keburu nafsu. Mereka kira kalau Quran hukumnya berat, ya kan? Ternyata Taurat lebih berat lagi karena waktu diformulasikan itu ketika Nabi Musa alaihissalam itu kan menghadapi pembangkangan. Makanya dapat aturan yang sangat keras. Mereka lupa aturan mereka sendiri karena sibuk urusin menggerogoti atau menyerang kaum muslimin. Tapi itu nanti jelasnya seperti apa. Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita ngobrol panjang kita ya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.